Tengah modernitas BSD, ada satu tempat kuliner yang tetap setia pada cita rasa tradisional. Inilah bakmi Tugu, bakmi godok yang dimasak masih menggunakan anglo. Selamat datang di YouTube channel Mak Lia. Makan, minum, jalan-jalan, jajan apa kali ini? Hai guys, sekarang aku lagi ada di BSD. Nah, di sini aku mau nyobain makanan yang bernuansa Jogja. Kebetulan aku udah janjian sama ownernya langsung di Bakmi Tugu. Nah, jadi kita mau langsung lihat-lihat yuk dan ketemu ownernya. Let's go! Lokasinya berada di Komplek Intermart BSD, Tangerang Selatan. Bara api dari arang menghadirkan aroma khas dan rasa autentik yang sulit tergantikan oleh kompor modern. Nah guys, jadi kita udah di depan restorannya. Jadi kita udah ketemu ownernya. Ownernya ada di dalamnya. Yuk! Halo Kak Safira. Gimana nih kabarnya sekarang? Baik, alhamdulillah. Nah, kira-kira udah berapa lama sih tempat restoran ini? Bukanya kita jujur aja masih baru banget, belum ada 1 tahun, sekitar 8 bulanan beroperasi di sini, tepatnya di daerah BSD sini. Kalau misal di BSD di mana, kita tuh deket banget sama exit tol dari Rawa Mekar. Exit tol kita langsung di gedung, di pinggir tol langsung ada gedung ini. Samping tol. Ya, jadi kayak antara BSD ke Ciater sebenarnya, perbatasan antara BSD sama Ciater. Oke, nah di sini kira-kira best sellernya apa sih? Atau favoritnya deh yang ciri khas banget di bakmi Tugu ini? Kebetulan di sini ciri khasnya itu adalah kita tuh masaknya masih masak tradisional. Jadi masih menggunakan semua itu anglo, pakai arang, pakai arang semua. Oke. Terus pastinya karena bakmi Tugu kita jualnya bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Terus yang menu-menunya apa tuh kira-kira? Menu-menunya ada bakmi Jawa. Terus kita ada 2 pilihan telur sih, ada telur ayam atau enggak telur bebek. Terus ada juga mie, varian mie-nya juga ada kue tiaw, bihun, ada nasi goreng, ada yang dicampur juga. Terus mau yang kuah, goreng, nyemek, ada semua di sini. Oke. Mungkin kita bisa lihat gak sih proses masak bakmi Tugunya tuh gimana? Karena masih tradisional banget nih. Ya, mau tuh? Ya, boleh. Nah, Kak kita tuh masaknya di luar karena memang kan arang. Jadi kan walaupun tempat kita indoor ber-AC, tapi kita juga menjaga kenyamanan customer. Jadi kita masaknya tuh terpisah di luar. Jadi aromanya nggak terlalu mengganggu sama customer kita gitu. Keren sih guys. Wow. Nah, di sini tempat masak kita. Lihat. Ini aku bilang arang atau enggak anglo itu ini dua tungku ini. Berarti ini masih banget tradisional. Ini berarti cuman bakmi doang? Bakmi ada spesialnya bakmi ya. Signature kita bakmi. Kita bakminya juga pakai mie telur. Terus yang lain kita juga ada sebenarnya, ada nasi goreng juga, kue tiaw atau bihun. Atau mau di mix kayak maut atau magelangan kita juga ada. Yang ada nasinya juga ada. Silakan. Ada menunya guys. Spill harga boleh nggak? Boleh dong. Kita start nggak nyampe 30.000, 29.000 aja kalian udah bisa nikmatin seporsi bakmi Jawa khas Jogja. Jadi masak secara tradisional di daerah kota Tangerang Selatan. Jadi kalian yang mau rasa Jogja banget, nuansa Jogja, bisa banget datang ke BSD. Nyobain bakmi khas Jogja yang ada Jawa, rasa ciri khas Jawa Jogjanya gitu di sini. Dan affordable banget. Harganya start dari 29.000 aja. Oke, langsung tuh prosesnya dari arang langsung. Nah, kira-kira ini nih toppingnya atau gimana Kak? Nah, ini adalah bahan-bahan semuanya sih yang akan disajikan nanti di porsi bakmi dari yang teman-teman pesan juga. Kita yang pastinya ini bahan dasar kita ya, yang biasanya di sini bahan dasar. Terus udah selain udah mie, kita juga udah pakai telur, mau pilih telur ayam atau telur bebek. Terus udah dapat sayurannya, terus ada kol, tomat, daun bawang, terus cabai. Ini cabai ini untuk nge-adjust pedasnya juga sih. Kira-kira temen mau asli manis gitu kan, kalau misalnya Jawa atau misalnya mau pedas ditambahin cabainya itu boleh. Aduh, keren banget guys. Jadi bisa request pedasnya juga. Terus kita juga di sini pakai ayam kampung. Kenapa tuh pakai ayam kampung? Karena rasa kaldunya lebih rich juga dan lebih enak sih. Lebih gurih, lebih umami lah ibaratnya gitu guys.
Kayak keren sih karena pakai ayam kampung guys. Karena aku pakai ayam kampung tuh biar lebih nikmat dan ayam kampung tuh biasanya lembut gitu ya. Ya, dan lebih sehat pastinya. Pasti sih. Pasti lebih Ya, pasti ayam kampung yang banyak nutrisinya juga. Nah, karena tadi kita udah dengar penjelasan dari Kak Sabrina yang pakai ayam kampung, pakai anglo yang masaknya tradisional. Nah, aku udah nggak sabar banget buat nyobain menu favoritnya, menu bakmi godoknya ya. Betul, ada bakmi godok dan ada surprise lainnya. Surprise lainnya nanti akan kita cobain. Wanginya benar-benar yang kayak benar-benar arang. Oh, wah. Pasti fresh ya. Nah guys, jadi menu-menu makanannya udah datang semua nih. Mungkin sama Kak Sabrina bisa dikasih tahu menu-menu favorit yang ada di sini. Oke, yang pertama ada bakmi godok telur bebek. Terus di sini ada magelangan ini dari 3 bahan, dari mie, bihun, sama nasi dicampur. Ada tiga bahan yang jadiin satu guys. Lalu ini ada shirataki. Shirataki mie-nya rendah kalori tapi dimasak secara tradisional. Ini yang paling juga nih. Cocok untuk kaum diet ya guys. Tapi tetap makan enak. Oke, next. Ada Minumannya di sini kita ada teh poci. Kita benar-benar pakai poci dari tanah liat. Terus ada gula batu kuning. Terus kita juga ada minuman berempahnya yaitu wedang wuh. Ini teh berempah dari jahe, secang dan lain-lain. Terus ada seperti biasa ya, nggak lengkap kalau nggak minum teh. Ini kita punya yang jumbo. Bener-bener yang kalian bisa minum sepuasnya. Seger banget nggak sih guys? Baik. Oke, mungkin karena udah dijelasin semua, aku udah gak sabar banget mau nyobain makanan the best-nya di bakmi Tugu ini. Tuh. Selamat makan. Terima kasih. Silakan. Nah guys, jadi kita nyobain mie godok telur bebeknya. Bener-bener yang telur bebeknya tuh menjadi kuah dan dagingnya banyak. Daging ayam kampung ya. Kita cobain. Kita cobain tuh ayamnya. Lembut, gurih, dan tuh kita cobain lagi sesuatu. Kuahnya guys, lihat tuh. Kita pakai kuah sama ayamnya. Nih. Enak banget. Nah, sekarang kita nyobain yang magelangan. Kita cobain yang ini. Lihat tampilannya guys. Bener-bener yang kayak mirip nasi goreng tapi ada 3 bahan pokok di dalamnya. Makan. Ayam kampungnya guys. Ada acarnya juga. Udah coba. Enak banget. Dari rasanya sih, dari aromanya, rasanya
aromanya dari anglo itu yang bikin gurih. Terus dari rasa 3 campuran 3 bahan ini bikin rasanya tuh kayak variasi gitu guys, tapi kayak ya enak, gurih, dan tingkat kepedasannya bisa kalian atur juga seperti yang tadi aku bilang. Dan ini lihat toppingnya, ayamnya juga gede, melimpah, yang kayak kalian bakal puas banget sama menu ini. Tuh ini langsung sekalian half, itu udah pecah banget rasanya. Bentar, kita ada teman pelengkap. Tada! Karena kita nyobain shiratakinya terakhir, kita pakai pelengkap ini. Teng. Nah, ini shiratakinya guys, shirataki goreng namanya. Kita mau nyobain yang pakai peyek dan kerupuk putih. Ini udah pasti enak banget sih guys. Wow, bener-bener yang bawang gorengnya tuh banyak banget, jadi kayak full isian sayur. Cobain, kita pakai ini gini kali ya. Wih, tuh buat makan. Mie-nya shiratakinya ini lembut banget dan ngerasa nggak kayak berat gitu makannya, benar-benar yang kayak ringan, terus kayak nggak enak sama sekali. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang diet makan tapi tetap enak gitu. Nah, sekarang tadi kita udah nyobain shirataki, bener-bener yang kayak pedasnya nampol, mie-nya lembut, dan gurih banget. Rasa aroma arangnya tuh bener-bener yang bikin makannya makin nikmat banget. Sekarang kita mau nyobain minuman rempahnya, tapi minum air putih dulu, minum teh dulu. Sekarang kita nyobain minuman rempahnya. Can. Enak, manis, tapi ada aroma dari rempah-rempahnya itu yang bikin menyatu sama minumannya. Jadi kayak nggak pahit, ya manis, rasanya manis karena mungkin dipakein gula batu terus sama rempah-rempah ini, jadi minumannya jadi kayak teh gitu. Nah, dari 3 menu ini udah aku cobain semua, rasanya enak semua, dan pembuatannya itu beda banget sama yang dimasak di kompor sama yang di anglo. Nah, aromanya tuh lebih harum dan lebih nikmat karena isiannya juga banyak dan dicampur dengan bumbu-bumbu rempah lainnya. Dan buat kalian yang mau nyobain nuansa Jogja bisa datang ke BSD, dan yang buat kalian di BSD sekitarnya bisa datang ke Bakmi Teguh. Tuh, makan, kita lanjut makan ya. Eits,
buat kamu yang gak bisa datang langsung ke resto, tenang aja. Kamu bisa pesan online di GoFood atau GrabFood kok. Namanya Bakmi Tugu BSD. Nah guys, jadi di restoran ini memiliki 2 lantai untuk tempat makannya. Yang ini yang di lantai 1 dan ada juga yang di lantai 2. Nah, ini yang untuk di lantai 2 mejanya lebih banyak dan memanjang. Tapi jika untuk tambahan orang lain bisa ditambah juga. Sini tempatnya juga luas dan ada AC. Oke, terima kasih Kak Samrina. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk jelasin, nemenin, dan room tour dari restoran Bakmi Tugu ini. Dari proses masaknya, bahan-bahannya, dan semua menu-menu yang enak semua. Untuk makanannya semua enak banget. Terima kasih. Dari menu favoritnya buat kalian yang mau nyobain wajib banget pesen. Kayak pesanan aku itu wajib banget karena semua menunya enak-enak semua guys. Jadi harus wajib datang ke BSD di Bakmi Tugu BSD. Yeay. Nah mungkin ada bisnis apa lagi nih selain Bakmi Tugu di BSD? Oke, kebetulan aku ada resto dengan view garden. Nanti kita bisa ngadain acara di sana dan kita juga ada makanannya juga di sana. Wow, kayaknya menarik gak sih? Boleh nggak kita ke sana? Boleh dong. Yuk, ikutin terus ya. Bye-bye.